Project yang sama, jabatan sama, penugasan juga sama, lembur sama juga. Tapi kalau dari pihak kerja cowok atau pria, mereka itu dapat tunjangan istri, tunjangan anak kalau sudah menikah. Oke. Sementara pekerja perempuan tidak ada tunjangan apa-apa, tunjang diri lu sendiri aja. Itu kan diskriminasi. Yang menunjuk. Terus alasannya kan kalau pekerja perempuan kan ada suaminya, bagus banget kan alasannya. Kalau nggak ada suaminya gimana? Dia nulisnya gini, profil Meghan Markle, janda beruntung yang menaklukkan hati Pangeran Harry. Ada loh undang-undang tentang kode etik jurnalistik. Undang-undang nomor 40 tahun 99. Itu mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, tidak boleh membuat berita fitnah, sadis, dan cabul. Halo, selamat datang kembali di Suara Sisi. Annyeonghaseyo. Nggak ada kemajuan tetap. Nggak ada kemajuan. Baru sampai situ. Oke, nanti kita belajar lagi. Belakangan ini lagi marak ya berita-berita di media yang menjurus ke seksis. Seksis itu apa sih? Lebih seksi gitu? Atau porno? Enggak dong, beda dong seksis sama porno. Jadi seksis itu prasangka. Biasanya prasangka dan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin tuh lebih bagus, lebih superior dibandingin yang lain. Jadi kalau misalkan perempuan tuh penilaiannya suka negatif, cuman gara-gara lu perempuan, gitu. Oh, kayak kalau bilang, kalau suka nangis tuh cengeng kayak cewek, gitu ya? Iya, macam gitu. Nah, kayak itu ya. Atau bilang, cowok tuh mestinya jadi pemimpin. Kalau perempuan tuh nggak cocok, soalnya cowok lebih rasional. Kalau cewek emosional gitu. Kan nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kesel kan? Banyak kok pemimpin perempuan yang berhasil. Nah, itu dia. Udah banyak sekarang. Tapi pandangan seperti itu masih ada. Gitu. Ini gue baru baca nih ya, berita di media. Padahal media terkenal. Dia bikin judul gini. Mengenal Ana de Armas. Bond girl seksi mantan Ben Affleck. Jadi dari judul tuh kesannya si Ana tuh nggak punya prestasi apa-apa sebelum main di James Bond. Kecuali jadi pacarnya Ben Affleck ya. Terus tiba-tiba Males banget ya? Makanya. Jadi habis jadi pacarnya Ben Affleck, tiba-tiba dia kepilih dia jadi Bond girl. Menurut lo? Padahal dia punya prestasi banyak pasti ya? Punya. Dia itu udah belajar acting di National Theatre School of Cuba. Dia orang Kuba ternyata. Nah, terus udah dia main film di Kuba, dia pindah ke Spanyol. Main banyak film dengan bahasa Spanyol. Tahun 2014, dia pindah lagi ke Amrik. Dan 1 tahun dia belajar bahasa Inggris karena dia cuma bisa bahasa Spanyol. 1 tahun dia belajar bahasa Inggris, baru akhirnya dia main film. Dan berarti dia udah pengalaman kemana-mana ya? Dari 14 tahun pengalaman dia kemana-mana, di umur sekarang nih, di umur 33, dia barulah main film di James Bond. Dan dia cuma dikenal sebagai mantannya Ben Affleck. Banyak sih yang kayak gitu ya, maksudnya banget. Media yang hanya mengejar sensasi gitu. Iya. Demi mendapatkan cuan gitu kan. Betul. Sebenarnya beberapa tahun lalu nih, waktu Pangeran Harry mau merit, itu juga ada berita yang cukup bikin gue kesel sih. Dia nulisnya gini, profil Meghan Markle, janda beruntung yang menaklukkan hati Pangeran Harry. Meghan itu aktris plus aktivis loh. Kalau begitu, lu pernah denger dia speech nggak? Itu kan kelihatan banget pinternya. Iya, jadi base-nya bukan karena pencapaian, bukan karena sesuatu yang berhasil, tapi lebih ke karena dia gendernya itu atau status yang dia sandang seperti itu, gitu ya. Betul. Tapi model kayak gini kan memang sudah lama kan ditanamkan gitu. Dari zaman kita kecil juga kayaknya
buku-buku pelajaran juga lebih cenderung seksis ya, Iya. seperti itu ya. Benar, benar, benar. Misalnya kan kalimat ibu memasak sementara ayah membaca koran. Iya nggak sih? Kenapa nggak ibu memasak dan ayah membantu memasak gitu? Kenapa sih harus orang lagi masak dia baca koran? Nggak banget ya? Nggak banget. Untung yang jadi Iya, ibu kan bukan kayak gue gitu. dan yang jadi ayah bukan suami gue gitu ya. Ya makanya kenapa kaleng biskuit nggak ada bapaknya, cuma ibu sama anak-anak kayaknya begitu. Kayak bapaknya Ibu dibaca dan koran. anak-anak makan kue, dia entah kemana. Dia lagi cari koran kayaknya. Oh iya, bisa jadi. Iya, kesel kan. Ya begitulah. Makanya kan nggak heran pola berpikirnya pun jadi tertanam karena dari kecil sudah dibiasakan melihat gender seperti itu gitu. Iya. Orang suka bilang, mungkin nggak sadar ya, sadar nggak sadar, tapi suka bilang, kenapa sih bawa payung kayak cewek gitu? Iya. Emang kalau bawa payung karena perempuan, kalau hujan emang cewek doang yang pakai payung. Gitu. Emang kalau hujan yang kehujanan cuma cewek? Iya makanya aneh kan, aneh nggak sih? Atau bilang kalau nangis itu anak laki jangan nangis gitu. Loh, emang dia nggak punya perasaan? Kayaknya sih anak laki nggak punya air mata. Iya, atau ya kalau nggak punya air mata colok kali ya, colok. Gitu. Iya sih ngeri banget. Tapi ya bekerja di media sih merasakan bahwa stigma tentang kayak gitu tuh banyak banget loh. Nah, coba kalau baca berita tuh dari zaman dulu tuh suka ada berita-berita yang aduh judulnya ngeriin deh. Misalnya pose cantik bidadari bulu tangkis di atas ranjang bikin ngilu. Gila kan? Judul macam apa itu? Itu judul sumpah. Iya. Terus ada lagi pose menantang Maharatu bulu tangkis pakai bikini bikin ngilu. Bisa nggak judul kayak gitu muncul di media? Sebentar, dia lagi ngomongin bulu tangkis ya. Terus kenapa jadi pose? Iya kan? Berarti kan pikirannya kacau juga tuh isinya. Terus ada lagi nih, pose mengangkang pebulu tangkis cantik Kanada di gym. Gila lah itu berita kayak gitu. Itu harus ya? Iya, dan itu aduh, gue bingung tuh. Cara melihat dia menulis berita olahraga, tapi dengan pandangan seperti itu gitu. Itu berita Padahal olahraga. Berita olahraga. Kan ada loh undang-undang tentang kode etik jurnalistik. Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Itu mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, tidak boleh membuat berita fitnah, sadis, dan cabul. Penggambaran cabul itu diartikan adalah sebagai tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan. Nah itu apa? Semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Nah itu tadi apa maksudnya? Makanya itu tadi apa? Itu ingat gitu. Kayak film-film zaman dulu tuh, masih inget nggak sih lo? Dulu yang gue ingat cuma bernapas dalam lumpur. Emang bisa? Kayaknya salamander doang yang bisa bernapas dalam lumpur. Sama kodok. Aduh. Ya tapi ya gitu deh. Tapi kan kalau film oke deh. Film memang mungkin membangkitkan imajinasi. Tapi kalau berita, lu kan standar jurnalistik ya. Mengabarkan kepada orang kode etik. Nah, itu dia. Etikanya kemana gitu? Itu dia. Bisa. Itu yang nggak ngerti. Kenapa? Dan kita lagi ngomongin media bukan media abal-abal. Media beneran. Ya, atau media yang dibikin sendiri. Iya, itu dia. Ini tapi media kan beneran. Ini media yang ada struktur ada struktur organisasinya jelas. Iya. Tapi ya, kan bisa lolos seperti itu. Nah, tapi kan maksudnya ya, demi apa? Ini apa sih maksudnya? Menghambat pada kesel. Cuman ya maksudnya bagi orang yang kerja di media, gue melihat sendiri maksudnya, walaupun mungkin media gue tidak sekasar itu, tapi perlakuannya juga pada perempuan ya banyak yang bersikap seksis sebagai individu ya. Contohnya. Ya misalnya kita di des yang sama, jabatan sama, penugasan juga sama, lembur sama juga. Tapi kalau dari pihak
pekerja cowok atau Hah? pria, Hmm? mereka itu dapat tunjangan istri, tunjangan anak kalau sudah menikah. Oke. Sementara pekerja perempuan tidak ada tunjangan apa-apa, tunjang diri lu sendiri aja. Itu kan diskriminasi. Yang Terus menunjang. alasannya kan kalau pekerja perempuan kan ada suaminya, bagus banget kan alasannya. Kalau nggak ada suaminya gimana? Yang Kan tadi tetap nggak alasan dapat ada apa-apa suaminya. juga, sama aja. Kalau nggak ada suaminya tetap nggak ada tunjangan juga kan? Iya, jadi sama aja kan. Makanya Tapi tuntutannya sama padahal. tuntutannya sama, harus deadline-nya sama. Deadline sama, penugasan juga sama gitu. Nah, Naik truk iya, di Nah. hutan iya, di jalan iya gitu. Nah. Tapi ya seperti itu gitu. Aneh nggak sih? makanya itu yang mindset-nya mesti dirubah kayaknya ya. Maksudnya ya jangan lagi Iya. deh segala-gala berdasarkan gender gitu loh. Iya, mestinya kan berdasarkan pencapaian. Betul. Ada yang dinilai itu objektifnya jelas gitu. Nggak sembarang, oh karena dulu cewek ya kayak gini aja lah gitu. Cewek mah di dapur aja lah. Nah itu yang gue nggak ngerti sampai sekarang masih ada bahasa seperti itu gitu loh. Bahkan ada juga yang misalkan dibilang ya judulnya muji, niatnya muji, tapi bunyinya gini, ya lu sebagai cewek udah bagus lah bisa begini. Maksud? Iya. Iya, menyedihkan nggak sih? Emang kita bukan manusia gitu. Iya kan? Ini sih dianggap sebagai objek, barang itu sembarang itu boleh seenaknya gitu. Aduh, yang kesannya tidak perlu dan tidak pantas berprestasi. Dan yang menyedihkan kalau yang mengucapkan itu adalah sama perempuan. Mau ketawa sih tapi ngilu. Ya enggak? Ya tapi memang susah sih kalau mau bahas ini ya. Itulah kenapa Kungguan memilih tema yang seperti itu dalam bungkus biskuitnya. Karena si bapak sibuk mencari koran. Mungkin dia lagi sibuk cari judul. Ya itu makanya ya seksis itu memang nggak seksi sih sebenarnya. Seksis itu memang nggak seksi. Jadi yang mulai sekarang belajar untuk nggak seksis. Iya, belajar banyak-banyak lah, bergaul banyak-banyak lah. Gitu. Tidurnya lebih malam, berjalannya lebih jauh. Ya nggak? Iya, tidur lebih malam nggak juga sih. Oh, nggak boleh. Nggak boleh tidur lebih malam. Belajar lebih jauh. Maksudnya, ya lebih mencari jauh. Ilmu yang jauh lebih banyak lah, bergaul lah lebih banyak lah. Betul. Ya pokoknya gitu, belajarnya lebih banyak, mainnya lebih jauh, tidurnya juga dikurangin, banyakan belajar daripada tidur, begitu kan? Iya nggak sih? Jauh lebih baik. Biar lo nggak jadi ibu Kungguan atau bapak Kungguan. Ya udah, sampai di sini dulu. Udah cukup kayaknya.